Shalom. Halo, apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali dan Anda sedang mendengarkan 107,9 FM Suara Sangkakala. Ya, suara yang menggema dan membawa inspirasi. Tentu juga memulihkan kita. Ya, The Voice of Restoration. Dan ini dia Obras. Obrolan santai namun penuh makna. Tempat di mana logika bertemu dengan iman. Ya, di mana inspirasi lahir dari obrolan santai dan di mana Anda akan menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan hidup. Oke ya, bersama saya Pastor Guntur Irianto dan tentunya di sini kita akan ngobrol bersama dan juga saya ingin mendengar suara Anda. Mungkin Anda hendak menyampaikan sesuatu, baik permohonan doa atau mungkin Anda punya pemikiran lain dari hal yang kita bahas tentang kisah hidup sehari-hari, perspektif rohani hingga fakta unik. Jangan sampai kita lewatkan. Jadi pastikan Anda tetap stay di tune ini. Puji Tuhan ya, siap ya? Oke. Jika saya menyebutkan kata ular, nah ini kata ular. Pagi-pagi sudah ngomong ular. Apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Ya, kalau saya langsung teringat dua hal. Pertama, ular di Taman Eden, ya, karena kita sering membaca Bible, ya, di kitab Kejadian. Pertama kali ular di Taman Eden. Yang kedua, ini lucu. Ular yang tiba-tiba suka muncul di video prank. Tiba-tiba muncul dan mengagetkan kita. Nah, itu dua hal yang menarik. Namun, yang menarik di sini adalah ular seringkali mendapatkan reputasi buruk. Dalam agama, ya, ular disebut sebagai penggoda di Taman Eden. Ya, tentu saja kita membaca dalam kitab Kejadian ketika manusia diciptakan mula-mula dan ular menjadi penggoda di Taman Eden. Namun di dalam medis, nah, malah jadi simbol penyembuhan. Lalu di kalender Cina, nah kita di tahun 2025 ini kalender China, Imlek, tahun baru Cina, ya, Gongxi Facoi. Sinian Kuaile. Jadi kita sudah masuk ke tahun baru Cina, kemudian ada harapan doa supaya kita sukses, sehat, panjang umur. Namun di kalender Cina, ular dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan kecerdasan. Jadi yang benar yang mana? Si penggoda atau medis yang menyembuhkan atau kebijaksanaan atau kecerdasan. Nah, ini dia menjadi hal yang penting kita bahas satu persatu. Apakah benar-benar musuh atau justru guru kehidupan? Karena ada orang belajar dari ular, gitu ya. Kecerdikannya dari ular. Namun juga hati-hati, ular itu bisa menipu si penggoda. Nah, bagaimana kitab suci memandang ular ini? Mari kita coba melihat bahwa ular disimbolkan sebagai sebuah kejahatan. Namun, akan terus mengalir bukan hanya pada kejahatan, tetapi ada ular yang ditaruh di atas tiang, ular tembaga. Dia menggambarkan sesuatu yang akan mengubah dari sekedar sebuah kejahatan. Kita mulai dari kisah yang paling terkenal, Kejadian pasal 3. Di sini, kisah ular menggoda Hawa. Itu terjadi. Nah, ular ini dikatakan makhluk yang paling cerdik atau licik. Nah, cerdik, licik, sudah cerdik, licik. Wah, sudah sempurna gitu ya. Di antara semua binatang, ia menggoda Hawa untuk makan buah yang Tuhan larang. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, ya, manusia jatuh di dalam dosa. Penyebabnya ular sang penggoda. Dari sini ular sering dikaitkan dengan kejahatan, ya, dosa. Tetapi anehnya dalam Bilangan 21 nanti kita juga akan bahas, Tuhan justru menyuruh Musa membuat patung ular tembaga untuk apa? Menyembuhkan orang-orang Israel yang sudah sekarat gara-gara digigit ular berbisa. Ini jadi menarik sekali ya. Dalam satu bagian, ular digambarkan sebagai sumber dosa. Di bagian lain, ular menjadi simbol penyembuhan. Jika kita tidak memahami kisah ini dan menarik garis merahnya, kita tidak akan paham dan kita bingung. Kesimpulannya begini. Jadi, bisakah ular itu netral gitu ya? Hampir sama dengan uang. Uang bisa jadi alat
yang baik, bisa jadi alat yang buruk. Seperti pisau. Pisau menjadi alat yang baik, tapi bisa jadi alat yang buruk. Nah, mari kita lihat dari dosa, pengharapan, hingga iman yang menyelamatkan. Kita sudah bahas tadi di kitab Kejadian dikaitkan dengan dosa. Nah, sekarang kita lihat bahwa ular itu bisa juga menjadi simbol pengharapan, bahkan keselamatan. Benar kan ya? Iya benar. Tadi saya katakan di kitab Bilangan, ular tembaga di padang gurun. Ini adalah salah satu kisah yang sering disebut sebagai bayangan dari kedatangan Yesus. Nah, jadi ketika dari awal ular di Taman Eden menggoda Hawa dan Adam ikut tergoda lalu jatuh dalam dosa, ini adalah momen di mana hubungan manusia dengan Tuhan jadi rusak. Gambar Elohim dalam diri manusia menjadi rusak. Sejak saat itu, ular mendapat reputasi buruk. Ingat ya, reputasinya buruk dalam sejarah manusia. Bahkan menjadi simbol setan. Si ular tua dan iblis dalam Wahyu 12 ayat 9. Wah, kalau sebut iblis ya tentu rasanya gregetan. Iblis gitu ya, setan. Jadi titik ini, ular adalah lambang dari kejahatan, dosa, dan kehancuran. Tetapi Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan manusia sebegitu saja jatuh dalam dosa. Karena selalu ada pengharapan, yang salah satunya adalah kisah Musa dan ular tembaga. Nah, ketika Israel mulai bersungut-sungut terhadap Tuhan dan Musa, jadi mereka bersungut bukan kepada Tuhan, ini juga ke Musa, bahkan mau bunuh Musa, itu terjadi di padang gurun. Dan kemudian akibat persungutan mereka, ya, Tuhan mengirimkan ular berbisa, muncul ular-ular di padang gurun dan menggigit orang Israel dan banyak yang mati. Namun, Tuhan juga kasih solusi, gitu ya. Kayaknya Tuhan ini jahat banget. Enggak, sebenarnya tidak jahat. Ya gara-gara tidak ada asap jika tidak ada api. Tentu saja itu gara-gara persungutan. Jadi sahabat jangan bersungut-sungut ya. Sebab sungut-sungut tidak akan mengubah keadaan menjadi baik. Bahkan bisa jadi buruk. Solusinya adalah ia memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tembaga dan menaruhnya di atas tiang. Jadi setiap orang-orang Israel yang memandang, melihat ke arah ular tembaga itu akan sembuh dari gigitan ular. Anda dapat baca di Bilangan 21 ayat 8 sampai ayat 9. Nah, kisah ini jadi menarik sekali karena ular yang sebelumnya melambangkan hukuman justru sekarang menjadi alat keselamatan. Ya, jadi ada sebuah gambaran menarik dari sebuah nubuatan bahwa sebenarnya setiap pelanggaran dosa dan penghukuman dosa itu dipikul oleh seorang Yesus. Semua hukuman dipikul, ditanggung oleh Yesus, pribadi Tuhan sendiri, yang apabila orang memandang dia, percaya kepadanya, akan diselamatkan dan disembuhkan. Ya, jadi jangan salah, bukan sihir atau kekuatan ular tembaga itu sendiri. Namun saya mau katakan, kesembuhan itu datang karena iman kepada Tuhan, bukan kepada bendanya itu. Dan kita tahu bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari apa yang ada di dunianya. Jadi kuasa Yesus yang luar biasa, Yesus sendiri yang menghubungkan ular tembaga itu dengan dirinya. Jadi semua kutuk-kutuk bumi itu digambarkan seperti ular tembaga. Dan itu Yesus gambarkan, dia hubungkan dengan dirinya sendiri. Wah, ini luar biasa. Gak habis pikir ya. Ada satu pribadi yang bisa nyelamatin semua orang, belum tentu satu orang bisa selamatkan satu orang. Belum tentu. Tapi ada satu pribadi yang menyelamatkan satu isi dunia. Jadi, kita tahu Yesus adalah penggenapan dari ular tembaga. Dalam Yohanes 3 ayat 14-15, Anda silakan baca ayat ini ketika Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, ya, supaya orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, jika saudara baca sampai ayat 16, itu ayat emas kita, karena begitu besar kasih Elohim akan kita manusia, sehingga diberikan anaknya, putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini bicara soal bagaimana Yesus, gambaran Yesus yang menggantikan hukuman, dia memikul semua kutukan dan dosa.
dan dia menggantikan dan dirinya agar kita diselamatkan. Ya, jadi ular tembaga pada zaman Musa adalah gambaran dari Yesus yang disalibkan. Orang yang memandang ular tembaga dengan iman diselamatkan dari kematian fisik. Ya, ingat kematian fisik dulu. Sedangkan mereka yang percaya kepada Yesus diselamatkan juga dari hidup yang kekal. Jadi yang pertama bukan sekedar kematian fisik saja, ya. Fisik boleh mati, tetapi akan ada tubuh kebangkitan. Hidup kekal, ya, luar biasa. Ada satu kisah lagi yang membuat kita bahwa kita yakin, oh iya benar, ada gambaran demi gambaran yang bisa kita baca di dalam Bible, di mana iman itu benar-benar mengalahkan bahaya, atau mengalahkan dosa, atau mengalahkan bisa atau racun gigitan ular. Dan ini terjadi pada Paulus, ya. Bagaimana dengan Paulus? Dia ada di Pulau Malta bersama dengan para tahanan yang lain ketika mereka mengalami kapal karam hancur dan mereka semua selamat. Kisah Rasul 28 ayat 3-6, Paulus mengalami kejadian yang unik, yang aneh saat dia sedang mengumpulkan kayu bakar di Pulau Malta. Ya, ingat mereka terdampar di Pulau Malta. Tiba-tiba seekor ular berbisa menggigit tangannya. Orang tahu itu ular berbisa. Dan orang-orang yang melihat itu, orang-orang di Pulau Malta itu tahu ini ular berbisa. Dan mereka berpikir tidak ada orang yang bisa selamat jika digigit oleh ular ini. Ya. Dan pikiran mereka sama kepada Paulus ketika mereka lihat, wih, orang ini digigit ular. Kita tunggu aja, pasti mati. 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Loh, kok nggak mati-mati, bahkan orangnya tambah sehat. Mereka malah berpikir, yang tadinya orang ini pasti mati kena racun ular, tetapi yang terjadi justru Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan tidak terjadi apa-apa. Ketika orang melihat itu, kaget. Wah, mereka awalnya mengira Paulus adalah orang berdosa. Jadi orang berdosa harus mati gitu ya. Ini orang bersalah, ini harus mati. Dan kematiannya lewat gigitan ular. Namun setelah melihat apa yang terjadi, dia tetap sehat. Mereka malah berpikir bahwa Paulus adalah dewa. Nah, jadi kisah Paulus ini menjadi bukti bahwa ular tidak selalu berarti kejahatan atau hukuman. Tetapi dalam kisah ini, konteks ini bicara soal iman di dalam Kristus. Bahkan racun ular pun tidak akan mempan. Amin ya, saudara. Keren banget ya. Jadi kalau kita menyimpulkan segmen ini, makna ular dalam Alkitab, kita bisa melihat perjalanan ular dalam Alkitab. Ya, bisa simbol dosa dan kejatuhan manusia. Ya, tapi bisa juga menjadi simbol pengharapan dan keselamatan melalui iman. Dan penggenapannya itu terjadi di kayu salib. Bagaimana Yesus disalib dan keselamatan sejati terjadi di situ. Dan yang terakhir adalah Paulus dan ular di Malta. Ini bukti bahwa iman kepada Yesus Kristus Tuhan akan memberikan perlindungan sejati. Mari kita belajar sesuatu yang awalnya terlihat sebagaimana kutukan bisa berubah menjadi berkat jika kita menaruh iman kepadanya. Ya, satu hal lagi yang penting. Jangan takut dengan ular, tetapi takutlah jika kita tidak memiliki iman. Garis bawahi pernyataan ini. Nah, bagi Anda yang ingin berbagi pendapat apakah ada pengalaman dengan ular ya yang berhubungan dengan iman, silakan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe ya. Ya, tekan tanda lonceng jika ada hal-hal baru pastikan Anda dapat mengikutinya bersama-sama kami. Oke? Apakah ular hanya dimiliki dalam kitab suci kisahnya atau juga menjadi kebudayaan, bagian dari kebudayaan atau hidup sehari-hari? Nah, di segmen ini saya ingin bahas tentang dunia ular dalam dunia medis. Ular dalam dunia medis. Nah, saudara perhatikan di apotik-apotik atau dunia medis, pernahkah Anda melihat bahwa ada gambar simbol kedokteran memiliki gambar tongkat dengan ular melilit di sekitar tongkat itu?
ya. Ya, ini berasal dari mitologi Yunani kalau tidak salah ya. Jadi gambaran ini tepatnya dari dewa Asklepios. Dewa ini adalah menggambarkan ular yang melilit. Itu menggambarkan penyembuhan atau regenerasi. Karena ular dapat mengganti kulitnya. Mungkin diambil dari filosofi itu ya. Ular berganti kulit, ada regenerasi. Jadi melambangkan penyembuhan dan regenerasi. Ini berdasarkan mitologi Yunani. Jadi dalam dunia medis, ular itu bukan musuh, bukan ya. Tetapi lambang kehidupan dan kesembuhan. Sebab kadang diambil bisanya juga untuk obat anti bisa ular gitu ya. Namun saya sedang membayangkan begini. Jika benar-benar itu para dokter di rumah sakit membawa ular ke ruang pasien. Wah, heboh itu ya. Pasien mungkin bukan tidak hanya tambah parah alias tidak sembuh, tapi juga akan teriak-teriak dan lari keluar dari ruang perawatan dengan ketakutan. Itu kisah tentang medis. Nah, sekarang yang sedang ngetren sekarang adalah ular dalam kalender China. Ular dalam kalender Cina. Karena di tahun ini ya kita masuk ke tahun ular ya. Ular kayu gitu ya. Di kebudayaan Cina, ular itu simbol kecerdasan dan kebijaksanaan. Jadi dalam kalender Cina ada Sio ular gitu ya. Jadi 2025 itu Sio ular. Anda tahu bahwa Sio ular tidak selalu memiliki konotasi negatif begitu ya. Jadi dalam budaya ini. Dalam astrologi Cina ya, kalau tadi kan dari Yunani. Nah, sekarang astrologi Cina, orang yang lahir di tahun ular dianggap sebagai pribadi yang cerdas, penuh strategi, dan memiliki wawasan yang luas. Jadi, ular dalam budaya China tidak dilihat sebagai makhluk jahat, tetapi sebagai makhluk bijaksana. Jadi Sio ular ini sering dikaitkan dengan orangnya itu pemikir besar, dia ahli strategi, dan orang-orang yang pasti sukses dalam bisnis. Menariknya, 2025 adalah tahun ular kayu. Nah, elemen kayu itu melambangkan pertumbuhan dan fleksibilitas. Jadi terus bertumbuh dan fleksibilitas gitu ya. Jadi bagi yang lahir di tahun ini mereka dipercaya, sekali lagi bagi yang percaya gitu ya, bahwa mereka lahir di tahun-tahun ular ini memiliki kepribadian yang inovatif dan strategis. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa dalam berbagai budaya ular tidak selalu negatif. Justru di beberapa tempat ia menjadi simbol kecerdasan. Namun kita juga tahu bahwa sebagai tahun ular ini katanya membawa energi kuat dalam hal kreativitas, strategi, pengembangan diri, pertumbuhan dan fleksibilitas, sehingga tahun ini menjadi waktu yang terbaik untuk belajar hal-hal baru, memulai bisnis, memperbaiki strategi dalam pekerjaan. Itu harapannya. Jadi bagi orang yang lahir nih ya di tahun ular kayu 2025 mungkin akan menjadi momen refleksi untuk transformasi besar. Jadi memanfaat peluang jika Anda percaya akan budaya China. Tapi saya ingin mengarahkan kita bagi orang-orang yang percaya Yesus, yang punya iman dalam Kristus, yang tidak takut akan ular dalam kehidupan sehari-hari. Ular itu musuh atau guru. Nah, perhatikan. Yesus pernah berkata dalam dalam Injil Matius 10 ayat 16. Dia berkata, kamu harus cerdik seperti ular, ya, tetapi tulus seperti merpati. Ini menarik. Ini menarik. Mengapa Yesus menyebut ular sebagai contoh kecerdikan? Ya, karena ular itu adalah ahli strategi. Mereka tidak akan menyerang tanpa alasan. Mereka tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Jadi,
Ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Jika ada orang yang suka mencari masalah di tempat kerja, kita tidak perlu selalu meresponnya dengan emosi. Bisalah belajar dari ular. Diam, analisis situasi, baru bertindak. Nah, ini strategi. Tapi ingat, jangan licik. Ya, itu sebabnya Yesus juga menambahkan bahwa kita harus tetap tulus seperti merpati. Wow, haleluya. Ya, memang ada sisi baiknya, namun ada sisi buruknya. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Tetapi kita juga yakin bahwa tidak berhenti di situ saja. Bagian selanjutnya berkata, tapi anugerah Elohim, ya, adalah kemuliaan Elohim, itu diberikan kepada kita. Jadi kita tidak akan mati karena ada iman di dalam Kristus. Jadi setelah kita bahas dari berbagai sisi, agama, medis, budaya China, apa kesimpulan kita? Nah, jadi kesimpulan, ular bukan sekedar simbol kejahatan. Ia juga bisa menjadi guru kehidupan. Ia mengajarkan kita tentang kecerdikan, strategi, dan bahkan penyembuhan. Ya, bagi Anda yang masih takut dengan ular, coba pikir kembali, apakah ular benar-benar musuh? Banyak orang pelihara ular kok. Jangankan orang biasa. Ada orang-orang yang ahli agama, rohaniawan pun pelihara ular. Jadi ular bukan musuh, ya. Karena dia mengajarkan tentang kecerdikan, strategi juga. Ya. Jadi jangan takut dengan ular. Bagaimana menurut Anda? Apakah ular itu lebih cocok disebut musuh atau guru? Karena banyak orang belajar dari ular. Tulis pendapat Anda di komentar. Ya, kita juga akan belajar banyak tentang hal-hal yang menarik. Dan biarlah obrolan santai kita di 107,9 FM Suara Sangkakala ini terus menolong kita. Ada dinamika hidup, ya, ada kombinasi antara santai, inspiratif, memahami tentang hidup sehari-hari. Kita juga dibawa akan hal-hal yang indah. Ular di Taman Eden simbol dosa dan kejatuhan manusia. Namun, ular tembaga di padang gurun adalah simbol pengharapan dan keselamatan melalui iman. Yesus disalib, penggenapan keselamatan sejati bagi kita yang percaya. Paulus di Pulau Malta, bukti bahwa iman kepada Tuhan Yesus memberi perlindungan sejati. Haleluya. Kita akan jumpa lagi, sahabat-sahabat Obras, dalam obrolan berikutnya. Dan biarlah setelah pembahasan kita ini, Anda lebih memahami lebih luas wawasan dan menjalani hidup dengan benar. Bukan cuma ular, tapi juga buaya, ya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di komentar. Terima kasih telah mendengarkan Suara Sangkakala lewat program Obras sampai selesai. Di episode berikutnya, kita akan lebih cerdik, lebih cerdas, tetapi juga punya hati yang tulus seperti merpati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.